Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita melanjutkan kuliah mengenai intelijen, ancaman siber, dan analisis insiden. Nah, hari ini kita membahas mengenai intelligence driver security. Minggu kemarin kita membahas pengantar dan pendahuluan. Ya. Nah, rencananya hari Minggu ini kita akan ada tugas ya, karena terkait dengan penentuan goal dari tahapan pertama dari cyber threat intelligence. Nah, kemudian mungkin teman-teman diminta mencari juga ini model penanganan ancaman ya, itu dari Metre dan dari ini yang cyber kill chain ya. Nah, kemudian di 3 minggu berikutnya nanti teman-teman akan melakukan aktivitas hands-on terkait tahapan ini collection dan preparation. Nah, kuliah kita hari ini kita membahas mengenai kita bahas lagi mengenai cyber threat intelligence ya. Nah, kemudian threat intelligence life cycle dan juga mungkin kaitannya antara tools dan people di threat intelligence. Nah, ini cyber threat intelligence, teman-teman, seperti yang dibahas minggu kemarin, bahwa threat intelligence ini merupakan evidence-based knowledge ya. Ini kita ambil dari buku Gartner tahun 2013. Sehingga dengan evidence-based knowledge ini diharapkan dalam mencari data atau informasi yang terkait dengan threats yang mungkin cukup banyak ya, bisa ribuan, ratusan ribu atau bahkan jutaan informasi, tapi yang terkait dengan kepentingan bisnis perusahaan atau institusi tempat kita bekerja itu mungkin dicari yang relevan. Kita cari including konteks yang relevan, kemudian mungkin dengan mekanisme tertentu, kemudian indikatornya juga harus yang jelas, kemudian implication and actionable advice-nya apa. Sehingga ini nanti perlu dikaitkan dengan 6 life cycle dari threat intelligence. Nah, threat-nya sendiri bisa merupakan threat yang existing atau yang ya lagi hangat gitu, atau mungkin yang akan datang terkait dengan aset, sehingga decision maker itu bisa dengan mudah menetapkan respon apa yang tepat untuk mengatasi bahaya tersebut. Jadi meskipun kadang-kadang ini relatif baru ya, intelijen sendiri sudah lama dikenal di dunia ini, mulai dari perang tradisional sampai perang dunia pertama, perang dunia kedua, bahkan sampai perang dingin. Namanya intelijen itu memegang peranan penting terkait dengan respon terhadap ancaman dari pihak penyerang ya. Nah, konsep intelijen yang di dunia nyata sudah ada ratusan bahkan ribuan tahun itu diadopsi di cyber security. Ini supaya yang dicari threat intelligence adalah relevansinya, kemudian time-nya ya, secara time-nya relevan gitu. Ya, jadi kalau informasi intelijen yang sudah kadaluarsa tentu tidak akan relevan lagi. Kemudian informatif, kemudian ini merupakan informasi supaya kita bisa melakukan respon. Ya, diharapkan ini bisa menjadi petunjuk ya bagi decision maker atau stakeholder yang lain, bukan hanya di top manajemen, tapi semua pihak di semua departemen yang relevan di sebuah institusi itu bisa memutuskan dengan keputusan yang lebih baik. Gitu. Nah, di threat intelligence, cyber security ini ada 3 tipe intelligence. Ya.
adalah tipe yang strategik, gitu, kemudian operasional, dan taktikal. Nah, yang strategik tentunya adalah threat intelligence atau informasi intelijen untuk melihat secara garis besar ya, overview terhadap landscape threat bagi institusi kita. Nah, sementara kalau yang operasional merupakan knowledge tentang cyber attack, event, campaign, dan taktikalnya adalah yang spesifik, biasanya terkait dengan taktik dan teknik serta prosedur dari threat-nya atau threat aktornya. Intelijen yang terkait, cyber intelligence yang terkait dengan strategik biasanya menjawab tentang who dan why-nya, yang operasional tentang how and where-nya. Nah, kalau yang taktikal atau technical, dia menjawab tentang what-nya. Lifespan-nya semakin strategik tentu semakin panjang ya, bisa multiple years. Yang operasional mungkin antara bulan ke tahun, ini antara hari ke bulan. Kemudian yang strategik ini untuk melihat garis besarnya, long term guide. Sementara ini biasanya bagaimana dan di mananya informasi terkait dengan specific threat. Kalau yang ini specific threat indicator. Ini tipe datanya adalah threat trend, campaign, dan geopolitical. Kemudian ini mungkin tentang spesifik threat ya, malware, kemudian termasuk family karakteristiknya, kemudian attacker taktik secara umum dan prosedur. Nah, kalau yang tactical, technical, ini indikator of compromise atau technical detail yang lain. Ini source-nya itu ada 3 secara umum ya, yang open, kemudian yang untrusted, dan yang trusted group. Nah, yang open ya biasanya tersedia di web atau sumber-sumber yang lain. Kemudian kalau yang untrusted group ya mungkin grup-grup apa saja yang informasinya tersedia, kita tidak perlu join grup. Nah, kalau yang trusted group biasanya kita perlu join ya. Nah, kita bisa menerapkan threat intelligence ini. Biasanya kita menerapkan dulu threat intelligence life cycle ya, dimulai dari kita menentukan requirement. Biasanya ini dari tujuan atau menentukan pertanyaan spesifik terhadap threat, respon threat yang akan kita harapkan. Kemudian mungkin kita juga perlu melihat threat modeling. Kemudian kita memprotek apa ya kan? Karena tentu banyak threat, tapi kalau kita tidak punya aset yang diancam oleh threat itu ya tentunya tidak relevan dengan kita. Tapi kalau kita punya aset tertentu, maka kita harus menganalisis threat-threat mana yang kira-kira relevan terhadap aset kita. Sehingga kita mesti tahu threat apa yang sedang kita kaji terkait dengan aset kita. Kemudian kita punya resource yang terbatas ya, teman-teman. Biasanya orang IT terbatas, kemudian tools-nya juga terbatas dalam spesifik waktu. Kalau misalnya kita punya banyak aset, banyak threat, nah tentunya kita perlu memprioritaskannya. Sehingga kita harus tahu value dari aset yang sedang kita protect. Biasanya semakin penting asetnya, maka prioritasnya semakin tinggi. Nah, ini dipelajari tersendiri biasanya di risk management ya, security risk management. Nah, kita juga perlu tahu masing-masing threat ini biasanya dia membahayakan apa gitu ya. Jadi kalau misalnya yang 2 tahun yang lalu atau 2-3 tahun yang lalu yang ancaman yang banyak kita dengar itu adalah tentang ransomware ya. Jadi data-datanya tiba-tiba di-lock menggunakan kriptografi
dan data tersebut bisa dibuka dengan membayar tebusan tertentu menggunakan Bitcoin biasanya. Nah, berarti threat yang semacam itu kan terhadap data ya. Nah, kita juga harus tahu threat itu mengancam apa, berarti tiap threat kita pelajari. Kemudian setelah itu kita menerapkan kontrol apa atau protection ya. Jadi kontrol atau protection yang sudah dilakukan terhadap aset yang kita miliki terkait dengan threat yang ada. Nah, tentunya benefit dari menerapkan threat intelligence itu bisa didapatkan setelah semuanya diimplementasikan ya. Tentunya ada tools-nya, kemudian ada people-nya, kemudian ada prosesnya. Nah, tools-nya tentu macam-macam ya. Mungkin tools ini ada SIEM, kemudian ada SOC, kemudian ada mungkin firewall, kemudian IDS, IPS, mungkin honeypot. Nah, ini bagian dari sumber data internal. Kemudian ada sumber data eksternal. Ini ada network analyzer, mungkin menerapkan AI, gitu ya. Kemudian ada sumber data dari orang, grup, dan lain-lain. Nah, dari sini setelah diterapkan, kemudian menerapkan threat intelligence life cycle, sebagian mungkin dengan otomasi, nah barulah didapatkan benefit dari threat intelligence ini secara umum, itu ya akan membuat tim IT, security tim bekerja dengan lebih efisien, kemudian return on investment sistem ini mungkin besar, ya. Payback period-nya relatif kecil, bisa menurunkan risiko dari ancaman, dan lain-lain. Nah, secara umum, threat intelligence life cycle ini yang diadopsi oleh buku yang kita refer ya, handbook dari threat intelligence dan juga dari future code, gitu. Atau record future, recorded future. Nah, itu ada 6 step ya, teman-teman. Ada 6 step, yaitu yang pertama adalah menentukan direksinya. Nah, ini biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Tapi pertanyaan-pertanyaan umum biasanya sudah ada. Contohnya yang di buku ini nanti jadi tugas teman-teman, itu dia sudah menetapkan goal dari threat intelligence ya di masing-masing kebutuhan. Nah, nanti tinggal itu disesuaikan dengan institusinya teman-teman. Nah, dalam planning and direction ini yang menentukan langkah-langkah apa berikutnya, informasi apa yang diperlukan, dan informasi apa yang dianalisis, dan informasi apa yang akan diberikan kepada stakeholder, ditentukan di sini. Setelah itu baru melakukan collection data. Ya, kalau toolnya lengkap, semua data informasi di-collect, nggak ada masalah. Mulai dari sumber internal, kemudian sumber human atau sumber dari yang lain ya, open source. Nah, itu di-collect, gitu. Tapi akan lebih efisien kalau proses mengkoleksinya pun kadang-kadang di source kita terbatas kalau manual ya, yaitu yang dicari yang relevan saja. Dari informasi ini baru diproses, dianalisis. Dari analisis inilah muncul informasi intelijen tadi. Nah, informasi intelijen yang memang relevan dengan stakeholder-nya atau dengan pertanyaan dari stakeholder atau pertanyaan dari kita, dia didesiminasikan. Setelah itu mungkin dalam setiap proses ada feedback supaya nanti pas proses berikutnya ini kita lebih akurat. Jadi kalau kita lihat, biasanya si stakeholder dari threat intelligence ini itu akan diinfokan ya setelah informasi intelijennya kita dapatkan. Nah, di sini adalah life cycle-nya, itu menentukan direction, kemudian melakukan collection data, kita proses, kita analisis, dan kita desiminasi. Nah, biasanya ada beberapa stakeholder utama ya,
atau terkait dengan security management yang bisa memanfaatkan threat intelligence ini. Itu mungkin incident response team, kemudian security operation team atau vulnerability management team, risk analysis, kemudian fraud management maupun security leadership. Nah, tentu kalau terkait dengan insiden respon yang ditanyakan adalah respon apa, kemudian orangnya siapa, waktunya apa gitu ya. Kalau operation berarti gimana untuk meningkatkan keamanan secara umum, atau kalau vulnerability berarti vulnerability apa yang paling besar dan bagaimana menanganinya. Kemudian kalau risk analysis, berarti threat intelligence ini dikaitkan dengan threat apa saja yang kira-kira memiliki peluang paling besar. Kemudian kalau fraud management ya dikaitkan dengan fraud apa yang mungkin paling banyak, kemudian di aset apa saja yang kira-kira akan mengalami fraud dan lain-lain. Termasuk security leadership berarti informasi ini digunakan untuk menentukan bagaimana group management menentukan policy dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi data yang dikumpulkan, source-nya secara garis besar ada 3 ya, internal source, technical source, dan human source. Nah, kalau internal source berarti mungkin ini terkait dengan network traffic, log, scan, ini yang mungkin dari tool yang dimiliki oleh institusi. Nah, dimiliki oleh institusi, mungkin tools-nya NIDS, ya kan, atau host IDS, kemudian IPS, sebagai N atau host IDS, IPS, mungkin firewall, atau honeypot, gitu ya, atau SIEM, atau SOC, atau NOC, atau log management. Nah, semuanya dikumpulkan di sini. Ini bagian dari sumber internal. Kemudian bisa juga technical source. Technical source ini bisa saja berupa vulnerability database atau threat feed yang katakan dari Google ya, dari Google, kemudian dari DB exploit, kemudian dari CVSS, atau dari institusi penyedia threat report. Bisa Fortinet, kemudian NetTrip, dan lain-lain. Atau sumber dari orang, sosial media, dark web, forum, atau ya kelompok orang. Gitu ya. Nah, data-data ini setelah dikolek, mengalami proses analisis, nah itu menggunakan tools biasanya. Nah, analisisnya ini yang melibatkan orang biasanya. Tapi proses collection diproses sampai siap dianalisis itu biasanya otomasi. Tapi analisis selain orang juga ada tools. Jadi life cycle bagaimana menghasilkan informasi yang intelijen. Nah, tentunya dari data yang banyak, karena data banyak, maka ilmu untuk mengumpulkan dan memproses ini biasanya melibatkan big data ya, atau data science, atau teknik tertentu lainnya, teknik seleksi lainnya. Setelah itu, baru data ini dikumpulkan yang relevan dengan perusahaan kita, dianalisis untuk jadi informasi yang relevan atau intelijen. Nah, tahapan pertama dari life cycle, threat intelligence life cycle adalah direction ya, atau kadang-kadang ditambahin planning. Ini merupakan fase yang pertama di mana kita men-set goal dari threat intelligence program. Nah, di bagian tugas nanti kita sudah punya common goals dari threat intelligence program ya. Nah, nanti tolong dicari 3 yang paling sesuai dengan institusi teman-teman, didiskusikan secara kelompok. Nah, dalam menentukan planning dan direction ini, ya kita perlu mengerti tentang beberapa hal ya yang terkait dengan institusi kita ya. Yang pertama, kita juga perlu mencari informasi
tentang aset dan bisnis proses. Karena dalam threat intelligence yang paling penting adalah kontekstual ya, atau relevan. Yang relevan dengan institusi kita ya aset dan bisnis proses yang kira-kira mendapatkan ancaman dari threat, atau yang perlu kita lindungi dengan cara kontrol tertentu yang relevan dengan threat-nya. Nah, kita juga perlu mengetahui potensial impact dan losing terhadap aset jika terjadi interrupt karena threat itu mengenai vulnerability dari aset kita. Nah, tentunya kenapa kita perlu mengetahui potensial impact? Ya karena dalam sebuah tim IT, baik di perusahaan kita maupun secara kolaborasi dengan institusi lain, itu pasti selalu terbatas ya. Terbatas dalam hal jumlah maupun dari sisi ketersediaan waktunya. Sementara threat-nya banyak, aset yang mau dilindungi cukup banyak, gitu. Sehingga kalau ada ancaman tertentu, kita harus memilih. Gitu kan. Nah, prioritasnya tentu kita harus berdasarkan kajian tertentu. Atau kalau kita mau memberikan proteksi dengan kontrol tertentu, nah tentunya ini kan butuh biaya kan. Dari biaya juga ada keterbatasan. Karena kalau mau dilindungi semuanya, kemudian impact-nya sampai seminimal mungkin, tentu cost-nya akan sangat tinggi di luar kemampuan dari institusi kita, atau di luar dari nilai aset yang akan dilindungi. Sehingga kita perlu melis, jadi kalau yang paling tinggi cost-nya segini, tapi masih ada sisa segini, dan seterusnya. Sehingga ini akan relevansinya di situ. Setelah itu kita juga perlu tahu tipe-tipe dari threat intelligence yang mungkin dibutuhkan untuk melindungi aset dan merespon terhadap threat-nya. Dan kita juga perlu memprioritaskan gitu ya. Dari cara kita memprotek atau kontrol ya. Nah, tahapan kedua dari threat intelligence life cycle adalah collection. Nah, di collection ini merupakan proses pengumpulan informasi yang kira-kira paling bisa memenuhi dari intelligence requirement yang di-set di tahap 1. Jadi kalau pertanyaannya tentang bagaimana atau apa sih ransomware yang paling berbahaya bagi institusi kita, berarti kalau pertanyaan ransomware ya berarti paling nggak informasi yang dikumpulkan adalah terkait dengan ransomware. Tapi kalau misalnya fraud apa yang paling relevan dengan institusi kita, ya berarti jenis-jenis fraud apa yang kita kumpulkan. Sehingga paling tidak informasi yang kita kumpulkan ini adalah yang kira-kira paling bisa mengadres dari intelligence requirement yang bisa di tahap pertama. Nah, informasi yang kita kumpulkan ini ya bisa dari banyak ini ya, apa namanya, dari banyak cara ya. Ini yang pertama ya terbatas dari ini saja, bisa yang lain juga. Bisa misalnya pooling metadata and log from dari internal network, ya kan. Jadi mengambil metadata log dari tool yang dimiliki oleh institusi kita yang sudah disebutkan di bagian awal tadi. Bisa dari log yang ada di router, kemudian log yang ada di server, atau dari tools SOC, SIEM, atau dari lognya IDS, IPS, firewall, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa mendapatkan informasi itu dari threat data feed. Kita bisa subscribe ya. Kemudian mungkin kita bisa nyari dari ini,
interview ini yang orang atau sumber orang atau pakar lah ya, yang dia mengetahui tentang thread yang sedang kita coba kumpulkan informasinya. Atau kita bisa melakukan scanning open source news and blog, kan? Berarti nyari informasi di blog, kemudian di berita-berita dan lain-lain. Dan kita juga bisa mencari informasi yang ada di website forum, atau kita mencari ini mungkin langganan atau ikut join dark web forum. Nah, kemudian di langkah yang ketiga, dari data yang sudah kita kumpulkan, berarti harus diproses ya, harus diproses supaya data-datanya adalah data-data yang berkorelasi dan relevan dengan direction threat intelligence yang sudah ditentukan. Nah, processing ini merupakan transformasi dari informasi yang sudah kita kumpulkan dalam format yang mungkin berguna bagi organisasi kita sesuai dengan tahap format. Nah, ini bisa diproses dengan banyak cara tentunya ya. Bisa manusia atau juga bisa mesin. Nah, kalau manusia berarti ya butuh banyak resource gitu ya. Tapi kalau mesin ya mungkin cari mesin yang false positifnya sedikit misalnya ya. Jadi challenge-nya ya ini harus dilatih. Nah, kalau AI berarti dia harus berkali-kali dilatih sampai kita mendapatkan informasi yang paling relevan dengan institusi kita. Nah, berikutnya setelah didapatkan informasi dari data yang banyak, diproses untuk mendapatkan informasi. Nah, dari informasi ini baru kita analisis untuk mendapatkan intelijen. Nah, analisis berarti merupakan tahap keempat ya dari threat intelligence program. Nah, ini bisa diproses oleh manusia biasanya. Human process that can process information menjadi informasi yang intelijen supaya ini berguna bagi decision. Tapi analisis pun bisa menggunakan AI sebetulnya. Tapi umumnya analisis itu dari historinya adalah lebih prefer ya kali ya, lebih prefer dilakukan oleh orang ya. Meskipun AI sekarang pun bisa melakukan itu, sehingga keluar dari sistem itu sudah merupakan informasi intelijen yang diset di awal. Nah, dari analisis ini diharapkan kita mendapatkan data intelijen yang merupakan informasi yang paling spesifik, gitu ya, penting, relevan terhadap direction yang ditetapkan di awal. Dan ini tergantung juga akan dengan siapa informasi tersebut akan didiseminasikan, karena tentunya formnya ini harus disesuaikan dengan stakeholder atau orang atau tim yang akan mendapatkan informasi ini. Jadi kalau misalnya intelligent information ini akan dikomunikasikan dengan non-technical reader, berarti kita yang menyiapkan harus mengconsider ini. Ya mungkin be concise, gitu kan, yang cukup padat tapi informatif. Kemudian menghindari kata-kata technical yang membingungkan atau juga yang overly technical atau jargon-jargon yang akan membuat si penerima informasi itu bingung. Kemudian mengartikulat isu atau bisnis term
yang mereka sudah familiar. Jadi kalau nonton Eagle Leaders misalnya orang finance, berarti dia kan familiarnya dengan indirect cost atau impact, reputation. Kalau orang legal berarti dengan impact terhadap legal apa. Gitu. Nah tentunya yang keempat yang tidak boleh dilupakan adalah rekomendasinya. Jadi action apa atau cost apa yang direkomendasikan terkait dengan informasi intelijen ini. Nah, langkah yang kelima ya adalah dissemination. Dissemination ini berarti informasi intelijen yang sudah jadi output itu tentu disampaikan kepada yang bersesuaian. Tapi biasanya di tahap awal ketika mau mendeliver output dari intelijen ini, output dari threat intelijen, itu kita dalam prosesnya perlu menanyakan beberapa hal. Ini contohnya aja. Itu adalah what threat intelligence do they need and how can external information support their activities. Ya. Kemudian how should the intelligence can be presented to make it easily understandable and actionable for that audience. Kemudian how often should we provide update and other information. Ya artinya apakah mereka cukup diinformasikan ini seminggu sekali, apa sebulan sekali, atau lebih sering. Kemudian through what media should the intelligence bisa disseminated, apa harus ketemu tatap muka, apakah lewat email atau lewat media online. Kemudian how should we follow up if they have a question. Apakah misalnya lewat voice call atau lewat forum, kemudian lewat email atau lewat yang lain. Nah, kemudian yang tahapan lainnya, tahapan ke-6 adalah mendapatkan feedback ya supaya keseluruhan proses ini bisa ada improvement. Jadi kita perlu regular feedback untuk make sure bahwa requirement dari masing-masing grup ini sudah kita tangkap ya, dan kita bisa membuat adjustment tertentu ya. Adjustment itu berdasarkan kebutuhan dari ini pengguna threat intelligence output-nya, atau mungkin prioritasnya yang berubah, sehingga kita selalu bisa lebih mengadaptif, kemudian bisa lebih akurat output intelijen yang kita dapatkan. Ya mungkin tipe data yang perlu kita collect kurang, ya kan, apa saja, atau perlu ada penyesuaian. Kemudian bagaimana kita memproses dan men-enrich data menjadi data yang berguna ya. Jadi data-datanya setelah dikumpulkan, mungkin prosesnya ada feedback supaya menjadi informasi yang lebih relevan. Kemudian mungkin feedback terkait dengan ini bagaimana kita bisa melakukan analisis informasi tersebut sehingga menjadi output intelijen yang mungkin lebih relevan. Kemudian mungkin kepada siapa lagi output dari intelijen itu mesti kita diseminasikan, atau mungkin kecepatannya apakah harus lebih sering atau mungkin harus di akhir minggu dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan tools dan people, nah tentu dua-duanya penting ya teman-teman, karena kalau kita ngomongin tools, nah tentu ini akan sangat membantu dalam proses mendapatkan output intelligence.
Jadi dalam threat intelligence itu timnya nggak harus tim yang ini hanya orang-orang tertentu gitu ya, karena pada dasarnya semua komponen dari semua member orang dengan dengan tools yang sesuai, dia bisa mendapatkan informasi yang lebih relevan atau relevan terhadap kepentingan perusahaan. Nah, secara umum dua grup tools yang terkait dengan threat intelligence itu adalah ini ada dua ya. Nah, itu yang pertama adalah threat intelligence solution yang memang didedikasikan untuk proses pengumpulan, kemudian memprosesnya dengan menganalisinya dari threat yang berasal dari internal, kemudian mungkin berasal dari threat feed, dan mungkin dari human resource untuk mendapatkan intelligent output. Atau ini dari existing tool yang ininya adalah internal ya. Itu bisa SIEM, kemudian bisa XOC, atau bisa informasi tools yang lain. Nah, people tentunya memegang peranan yang sangat penting. Nah, ini bisa berasal dari berbagai departemen ya. Jadi threat intelligence itu bukan monopoli dari grup elit tertentu. Nah, karena informasi itu kan bisa dari mana saja, bisa diolah dari siapa saja, dan yang paling mengerti tentang aspeknya itu yang mengerti relevansinya. Nah, people ini bisa berasal dari grup threat intelligence analysis yang dedicated, atau bisa berasal dari grup internal ya, misalnya incident response, kemudian security operation center team, atau dari grup-grup lain yang ada di institusi tersebut. Nah, itu kira-kira ya teman-teman terkait dengan intelligent driver security. Nah, nanti